من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sebuah ayat di dalam Al-Quran di akhir surah Ar-Rum, dan banyak dari ayat-ayat terakhir di penutup surah memiliki kandungan-kandungan yang mendalam yang patut direnungi dan dicermati, termasuk di dalam ayat yang mulia ini, itu firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun." Bersabarlah engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu sangatlah benar, dan jangan sampai orang-orang yang tidak yakin membuat engkau jatuh di dalam kejahilan. Ayat ini berputar di atas dua kaidah besar dari kaidah-kaidah penghambaan dan dasar pijakan untuk setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, yaitu kaidah as-sabr, sabar, dan kaidah al-yakin, kaidah al-yakin. Dan ini diingatkan dalam penegasan bahwa janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Fasbir, bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad. Perlu kesabaran, sabar di dalam segala maknanya, karena janji Allah itu adalah maha benar. Janji Allah maha benar. Dan jangan sampai orang-orang yang tidak yakin, orang yang tidak memiliki yakin, menjatuhkan engkau di dalam khiffah. Yastakhiffu itu artinya seorang diajak kepada hal yang tidak jelas, kepada hal yang merupakan kejahilan, hal yang buruk, dia ikut saja di dalamnya. Itu menjatuhkannya ke dalam khiffah namanya. Seperti ketika Fir'aun mengajak kaumnya untuk menentang Nabi Musa dan Nabi Harun setelah tampak jelas petunjuk. Setelah tampak jelas petunjuk, ketika kaumnya diajak oleh Fir'aun disesatkan, justru kaumnya menaati Fir'aun. Maka mereka dibinasakan oleh Allah disebabkan karena hal itu. Yaitu dibahasakan fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Maka Fir'aun membuat dungu kaumnya, membuat mereka jatuh di dalam kebodohan. Tapi kaumnya menaati Fir'aun. Sungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka Rasulullah SAW diingatkan bahwa janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti. Adalah hal yang hak. Beliau diperintah untuk bersabar.
Dan diingatkan jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki yakin itu menjatuhkannya ke dalam kejahilan. Ini pembahasan agar supaya beliau selalu teguh di atas kebenaran, teguh di atas ilmu, teguh di atas petunjuk, berada di atas yakin. Dan ini dua hal, kesabaran dan yakin, dua hal inilah yang meninggikan derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Karena itu kata para ulama, bis sabri wa bil yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, ketinggian, keimaman, ketokohan di dalam agama akan tercapai. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang memimpin di dalam agama, panutan di dalam agama, karena mereka bersabar. Tatkala mereka bersabar dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu maha benar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Dia yang maha benar. Dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah, dari Asmaul Husna adalah nama al-haq. Dan itu disebut di dalam Al-Quran di sekitar 10 tempat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin." Kemudian mereka semua akan dikembalikan kepada Allah yang maha hak. Disebut namanya Allah yang maha hak karena kepastian adalah ketentuan atas setiap manusia, ajal yang sudah pasti atas setiap manusia, tidak ada yang bisa lari darinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maka Allah sebutkan namanya yang maha hak, mereka akan dikembalikan kepada Allah yang maha hak. Disebut namanya yang maha hak karena ada hari kebangkitan, ada hari hisab, ada hari kiamat. Di situ akan tampak kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha hak. Maka keberadaannya adalah hal yang pasti. Adanya adalah hal yang pasti. Kesempurnaannya di dalam nama-nama dan sifatnya adalah hal yang pasti. Firman-Nya adalah hal yang hak, pasti. Janjinya adalah hal yang hak. Karena itu Al-Quran disebut dengan sifat al-haq. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan kebenaran kami turunkan, dengan kebenaran pula dia turun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan hak, dengan kebenaran pula. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau Nabi Muhammad dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sebagaimana surga adalah hak, benar adanya. Neraka adalah hak, benar adanya. Dan hari kiamat pasti terjadi. Karena itu dari salah satu nama hari kiamat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Itu salah satu nama dari hari kiamat. Karena dia pasti terjadi, akan tegak, akan berlangsung dan dialami oleh seluruh makhluk. Maka mempersaksikan hal tersebut masuk di dalam perkara yang besar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim
dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannata haqqu wan nar haqq adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan juga dia bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba dan Rasul Allah, kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, ruh dari sisinya, dan dia mempersaksikan sorga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam sorga apapun amalan yang dia lakukan. Ya, di riwayat yang lain ada khulul jannah min abwabihi tsamaniyah. Dia akan dimasukkan dari sorga dari 8 pintu, min abwabihi tsamaniyah sya'a, dari 8 pintu sorga yang dia senangi. Dia masuk dari mana saja. Diberi keutamaan sedemikian besar karena dia sangat yakin dan sangat pasti di dalam persaksiannya. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam, dan ini ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian lafadznya ada perbedaan. Cuma di riwayat Bukhari itu ketika Nabi berdiri untuk salat tahajud, beliau membaca Allahumma lakal hamdu qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu nurus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq, dan seterusnya sampai akhir doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya segala puji untuk Engkau ya Allah. Engkau adalah yang maha hak. Janjimu adalah hak. Ucapanmu adalah hak. Dan berjumpa denganmu adalah hak. Surga adalah hak. Neraka adalah hak, pasti benar adanya. Para nabi itu hak. Mereka semuanya hak dari sisimu apa yang mereka bawa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Hari kiamat adalah hak. Ini pernyataan yang selalu diulangi oleh seorang hamba. Karena itu selalu kita pahami alasan ini. Kenapa Nabi Muhammad diperintah untuk bersabar? Fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah adalah pasti benar adanya. Allah yang maha hak, apabila sudah menetapkan sesuatu itu benar, maka dia akan benar. Tidak ada yang akan berubah. Iya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan al-haq. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang bersaksi dengan hak, yaitu dengan la ilaha illallah, dan mereka dalam keadaan ya'lamun, dalam keadaan memiliki ilmu. Karena itu di Sahih Al-Bukhari dikatakan man syahida an la ilaha illallah, atau man qala la ilaha illallah man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tahu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana tauhid, keesaan Allah di dalam ibadah, itu satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha hak. Dalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Itu ayat di surah Al-Hajj. Kalau di surah Luqman, dalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Hal tersebut karena Allah itu adalah yang maha hak
Dan apa yang diibadahi selain daripada dia, itu adalah kebatilan. Itu adalah kebatilan. Dialah Allah satu-satunya yang bersendirian dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam nama-nama dan sifatnya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikum rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberi rezeki kepada kalian di langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengatur segala perkara? Jadi kalau itu pertanyaan ditanyakan kepada kaum musyrikin, mereka akan menjawab Allah yang melakukannya. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bertakwa dengan mentauhidkan Allah semata, meninggalkan segala kesyirikan? Kemudian Allah tegaskan hal tersebut karena dialah Allah yang maha hak, yang maha benar, satu-satunya ibadah hanya untuknya, dan tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Itu lawan dari al-haq adalah ad-dhalal. Iya. Maka dari keimanan akan nama Allah yang maha hak, yang zatnya maha hak, sempurna di dalam segala perbuatan dan sifatnya, dan dia maha hak, janjinya apabila dia berjanji maka janjinya pasti adalah benar. Fasbir inna wa'dallahi haq, bersabarlah, sungguhnya janji Allah itu benar. Siapa yang memurnikan ibadah kepada Allah akan dimasukkan ke surga, janji Allah itu benar. Siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal salih, beriman dan beramal salih, maka disebutkan di dalam Al-Quran ratusan kebaikan untuknya. Janji Allah adalah maha benar. Siapa yang mengikuti para nabi dan para rasul, pasti dia di atas kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para nabi itu hak, dan selalu akan ditampakkan kebenarannya di dunia dan di akhirat. Sampai di hari kiamat Allah akan menanyakan tauhid yang merupakan kekhususan bagi Allah dan misi diutusnya para nabi dan para rasul, ditanyakan kepada seluruh makhluk. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ketika Allah memanggil mereka semua, kemudian Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutu yang kalian sangka untuk diriku? Maka kami mengambil dari setiap umat saksi. Kemudian dikatakan kepada mereka, beri argumen akan kesyirikan yang kalian lakukan. Barulah mereka tahu bahwa kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditunjukkan kebenaran para nabi dan para rasul, dan selalu ditinggikan jalan mereka dan jalan orang yang mengikuti mereka. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguhnya telah berlalu kalimat kami untuk para rasul, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang ditolong, dan sesungguhnya tentara-tentara Allah mereka yang akan selalu dimenangkan. Iya. Nah, ini makna-makna dari ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Tidak ada yang perlu meragukan hal itu. Iya, kewajiban kita fasbir, bersabar. Perlu kesabaran dalam syariat dan agama, dalam ketaatan, bersabar terhadap perintah Allah untuk menjalankannya, melaksanakannya, detail di dalam menaati perintah, dan selalu kontinu di dalam kehidupan. Terhadap larangan perlu bersabar untuk meninggalkannya, menjauhinya,
merenungi dari dampak-dampak negatifnya dan bagaimana hal-hal yang bisa menghancurkan di belakang dosa dan maksiat karena melanggar perintah atau melakukan apa yang dilarang. Sebagaimana ketentuan dan takdir Allah, fasbir, perlu bersabar. Perlu kesabaran terhadap segala ketentuan yang baik maupun yang pahit, ujian dan cobaan, musibah dan petaka. Bahkan kadang ujian itu datang dalam bentuk fitnah. Sebagian dari kalian bisa menjadi fitnah terhadap sebagian yang lainnya. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Apakah kalian bisa bersabar? Sungguhnya Rabb kalian Maha melihat apa yang kalian lakukan. Maka perlu kesabaran. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu maha benar. Kalau dia sudah punya kaidah ini, dia naik ke jenjang berikutnya. Dia yakin. Karena itu diingatkan, jangan mengikuti jalan orang yang tidak yakin, atau menuruti orang-orang yang tidak yakin. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Jangan engkau diperbodoh oleh orang-orang yang tidak yakin, dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak memiliki keyakinan itu. Iya, karena keyakinan ini adalah sebab kebaikan untuk hamba. Yakin itu subhanallah. Iya, dia dari sudut keimanan kadang lebih tinggi daripada kesabaran. Karena itu kata sebagian as-salaf, as-sabru nisful iman. Sabar itu seperempat dari keimanan. Wal yakin al-imanu kullu. Sedangkan yakin adalah seluruh keimanan itu. Adalah seluruh keimanan tersebut. Karena itu dengan yakin seorang bisa lebih terpacu untuk beramal dan taat. Dia yakin akan meninggal. Dia yakin akan menjumpai hisab. Maka untuk keyakinannya tersebut, dia beramal di dalam kehidupan ini. Iya. Dia tahu bahwa dunia itu tidak akan dia bawa, akan dia tinggalkan. Bahkan ada pertanggungjawabannya. Keyakinannya ini akan membuat dia bisa zuhud di dalam kehidupan dunia. Pendek angan-angannya, bagus di dalam beramal. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Apama wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdharin. Apapun yang kami berikan kepada kalian itu hanya kehidupan dunia dan gemerlapnya. Dan apa yang berada di sisi Allah itu yang paling baik dan paling kekal. Tidakkah kalian berakal? Disuruh kita berpikir untuk hal itu. Bagi orang yang yakin, dia sangat mengetahui akan hal itu. Dengan keyakinan akan ringan musibah-musibah yang menimpa. Sebab dia tahu bahwa di dunia ini ujian, cobaan. Dunia ini bukan tempat untuk bersantai, bernikmat-nikmat. Tapi dunia ini tempat untuk beramal. Karena itu kalau dia punya dari yakin, itu bisa meringankan dari ujian dan cobaan yang menimpahnya. Karena itu dari doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, saya memohon kepadamu dari rasa takut yang bisa memisahkan antara saya dan dosa maksiat yang saya lakukan,
dan saya mohon kepadamu dari ketaatan yang bisa mengantarku ke surga, dan saya mohon kepadamu ya Allah dari yakin yang bisa meringankan segala musibah dunia yang menimpaku. Itu derajat yakin. Iya. Dan yakin ini bisa membawa seseorang untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepadanya. Karena itu kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah, innaka 'alal haqqil mubin." Tawakkallah engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau di atas al-haq yang jelas. Al-haq di situ ditafsirkan oleh ahli tafsir, oleh sebagian ahli tafsir dengan al-yakin. Tafsirkan dengan al-yakin. Dan ini diantara hubungannya terkait dengan ayat fasbir inna wa'adallahi haq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Karena meyakini janji Allah itu hak, itu bentuk dari keyakinan. Itu sifatnya para nabi dan para rasul. Dan nabi diperintah untuk bertawakal kepada Allah karena beliau di atas hak yang jelas, di atas keyakinan yang jelas. Iya. Dan para nabi, para rasul berkata, "Wa ma lana alla natawakkalu 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Padahal dialah Allah yang telah menunjuki kepada kami jalan-jalan. Maka kami akan bersabar terhadap gangguan yang kalian lakukan. Ini ucapan para nabi kepada kaumnya yang mengganggu mereka. Iya. Dan kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu selalu bertawakal. Dan ini dari derajat tinggi di dalam al-yakin, membawa seseorang untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini mengetahui bahwa janji Allah adalah pasti, dan dia beriman dengan pasti, sangat meyakini Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah sebab yang membawa seseorang untuk diteguhkan di atas petunjuk dan beruntung di dunia dan di akhirat. Iya. Itu dasar penting. Dasar penting. Di awal surah Al-Baqarah, surah Madaniyah, turun setelah Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat mereka yakin. Dan semana dengannya di surah Luqman, dan surah Luqman ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin terhadap kehidupan akhirat. Untuk kedua tempat ini, janji dan pahalanya sama disebutkan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Itu nikmatnya yakin. Iya. Hanya saja yakin itu tidak datang sembarangan. Tidak datang begitu saja. Dan manusia berjenjang, berderajat dalam yakinnya. Berderajat dalam yakinnya. Dasar pokok yang membangun keyakinan adalah ilmu dan keimanan. Semakin bagus dia dalam mempelajari ilmu, maka akan semakin tinggi derajat yakinnya. Semakin tinggi ma'rifatnya terhadap Allah, agama dan syariatnya, akan semakin besar yakinnya. Akan semakin besar yakinnya. Iya, dan ini di segala cabang ilmu. Segala cabang ilmu.
di pembahasan ilmu hadits saya, kadang sebagian ahli hadits itu kalau dia katakan ini hadits sahih, iya, itu seakan-akan hadits itu dia dengar langsung dari Nabi, cuman ada tirai saja. Karena dia sangat yakin ini hadits pasti bersambung kepada Nabi. Sebagaimana kalau dia katakan ini hadits lemah, dia sangat yakin ini hadits tidak berasal dari Nabi. Itu beda dengan orang biasa yang cuma baca saja dari sebuah buku, tidak pernah belajar ilmu hadits. Dia tidak akan sampai kepada derajat yang dimiliki oleh ahli hadits di dalam hal yang seperti itu. Iya, apalagi di dalam pembahasan tauhid, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus selalu dia ulangi, harus dia selalu pelajari. Kadang sebagian ulama ada yang membaca satu buku Thalatsatul Usul, di dalam kajiannya setiap kali selesai buku itu diulangi lagi, setiap selesai buku itu diulangi lagi. Nah, itu dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di masa dekat ini dilakukan oleh guru dari para guru kami, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Tiap kali selesai buku itu diulangi lagi. Ya, dan di masa ini dilakukan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan. Itu tidak pernah berhenti beliau mengajarkan kitab tauhid. Selesai kitab tauhid diulang lagi. Kalau bukan kitab tauhidnya, syarahnya atau mukhtasarnya atau ta'liknya terkait dengan kitab tauhid, tidak pernah berhenti. Iya. Nah, itu kehidupan namanya. Orang-orang yang bersiap untuk menyambut kematian, menyambut al-yakin. Karena itu kepada Nabi yang Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada engkau ya Nabi Muhammad kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Sampai al-yakin menjemputmu. Al-yakin, kematian disebut dengan al-yakin. Iya, semua orang tahu akan mati. Kita menyaksikannya, melihatnya. Maka itu perlu belajar dari ilmu syar'i yang membuat dia sampai ke derajat yakin, memilih dari guru-guru yang baik dan benar, lurus akidahnya, lurus manhajnya. Dia tidak sembarang dengar orang. Iya. Oh, lihat potongan ini ada orang bicara, kayaknya bagus ini, saya mau coba-coba lihat. Akhirnya tersangkut di hatinya berbagai syubhat, berbagai keraguan. Bagaimana bisa sampai ke derajat yakin? Karena itu seorang belajar menuntut ilmu ada etika dan adab-adabnya. Dia jaga dan dia pelihara. Tidak dia masukkan ke dalam hatinya sampah-sampah yang bisa mengotorinya, yang membuat kabur kebenaran di dalam dadanya. Tapi dia jaga. Tidak ada yang masuk ke dalam dirinya kecuali hal yang baik dan benar. Dia pastikan hal itu. Kemudian yakin ini, apabila seorang berada di dalam derajat yakin, itu pasti lebih cenderung untuk membuat dia istiqamah, teguh di atas jalan, karena dia di atas perkara yang jelas. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW diteguhkan oleh Allah di atas hal itu. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Andai kata kami tidak meneguhkan engkau Nabi Muhammad, maka engkau telah condong kepada mereka mengharap dunia yang hina. Kalau engkau sudah seperti itu, kami akan membuat engkau merasakan lemahnya hidup dan lemahnya mati. Iya. Kemudian engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun dari sisi kami. Beliau diberi keteguhan oleh Allah, sehingga pertolongan selalu datang. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu beliau dapati, dan beliau selalu yakin di atas perkara. Dan terlihat dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan di dalam ibadah, menghadap kepada negeri akhirat secara keseluruhan, membelakangi dari kehidupan dunia dan selainnya dari mana-mana yang agung yang diperlukan untuk keselamatan seorang hamba. Karena itu kaidah di ayat ini adalah kaidah yang besar. Dan ini sebenarnya
perlu kita uraikan beberapa bagian dari surah Rum dari awal hingga akhirnya untuk lebih mempertegas dari kandungan makna ayat. Tapi pada hal yang saya sebutkan, semoga bermanfaat untuk semuanya, menjadi sebuah acuan dan pijakan untuk kita bersama berada di atas kaidah-kaidah yang agung ini. Fasbir inna wa'adallahi haq wa la yastakhifannaka alladhina la yakunun. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.